Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabatku dimanapun kalian berada, buat teman-temanku dimanapun kalian berada, terima kasih sudah selalu melihat video saya ya, atau channel saya, yaitu channel Dunia Rasti. Channel saya ini bercerita atau tentang channel ini tentang kisah-kisah horor, kisah mistis, kisah nyata. Dan cerita ini adalah cerita-cerita nyata yang saya buat. Jika kalian belum melihat, silahkan lihat di halaman channel saya ya. Semua itu adalah kisah-kisah nyata yang pernah saya alami di waktu saya masih kecil. Jadi untuk cerita kali ini atau cerita saat ini di video ini adalah cerita kuntilanak menumpang di sepeda saya. Seperti itulah judulnya kira-kira ya. Saya sendiri juga mau memberi kisahnya tuh bingung, soalnya gini, langsung aja di ceritanya teman-teman ya. Jadi kalau nanti dalam bahasa saya berbeledotan atau dalam bahasa saya ada yang kurang ataupun salah ya maaf, karena saya kalau bahasa Indonesia itu ngomong bahasa Indonesia itu kurang lancar teman-teman. Jadi kayak kaku gitu bahasanya. Soalnya kan saya soalnya saya kan dari Jawa gitu. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesia tuh kayak kaku. Oke, kita lanjut saja kisahnya teman-teman. Jadi begini teman-teman, waktu itu saya tuh kalau nggak salah sekitar kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP saya tuh kan dari kecil kan ikut sama mbah. Kalau di sini bahasanya mbah ya. Kalau bahasa Indonesia ya mungkin kakek dan nenek gitu ya. Saya tuh ikut mbah saya. Dan waktu itu saya tuh belum punya sepeda teman-teman. Jadi itu waktu itu saya belum punya sepeda motor. Jadi kalau sekolah itu kan ya selalu didatengin sama temen gitu kan. Terus kalau di sini bahasanya itu numpang ya, sama lah mungkin numpang, kalau bahasa Jawanya kan nunut gitu. Jadi itu saya selalu numpang. Dan setelah itu waktu itu saya tuh malam minggu ya, kalau nggak salah malam minggu ya, itu kan kakak saya nomor 1 itu tidur di rumahnya kakek saya. Setelah itu saya tuh disuruh datang ke rumahnya almarhum bapak saya. Dan itu kurang lebih kalau nggak salah perjalanannya itu dari rumahnya mbah saya sama rumahnya almarhum bapak saya dulu kemungkinan ada 20 menit lah. Kalau kita naiknya cepet ya nggak sampai. Kalau naiknya pelan saya kan nggak berani teman-teman naik cepet-cepetan, nggak berani kalau naik sepeda motor ya naik sewajarnya aja lah, seumumnya gitu kan. Setelah itu saya tuh disuruh ke sana sekitar habis maghrib ya. Saya disuruh ke sana dan saya tuh mengajak kakak saya kakak saya yang nomor 1 waktu itu. Waktu itu kan kakak saya kan sedang pulang kerja. Setelah itu kan pulangnya mampir ke rumahnya mbak saya dan rencana dia katanya mau tidur di situ teman-teman. Dan tidur di situ, saya tuh setelah itu ditelepon lah sama almarhum bapak saya, katanya, kamu di mana? Di rumah pak, gimana? Kamu nanti habis maghrib datang ke rumah sini ya. Kalau di sini bahasanya rumah kulon teman-teman. Kalau di Jawa kan gitu. Kamu datang ke rumah kulon gitu. Sebenarnya kan itu kan kalau di bahasa Indonesia kan ya silahkan kamu datang ke rumah barat, di rumahnya bapak gitu kan mungkin ya. Setelah itu saya datang, waktu itu jam 5 saya siap-siap, saya mandi dulu. Habis maghrib saya datang ke sana, saya ngajak mas saya gak mau, katanya yuk datang aja ke sana sendiri, masa gak berani gitu kan. Nah itu saya ke sana pelan-pelan. Terus setelah itu sampailah di rumahnya almarhum bapak saya. Dan dari situ ya ada ada acara seperti kayak kalau di sini kalau di Jawa itu bahasa kayak gendorenan gitu loh teman-teman. Gendorenan itu apa? Kayak selamatan gitu ya. Maksudnya kayak acara apa saya juga gak paham dulu. Setelah itu kayak acara apa saya kurang paham kan. Setelah itu sekitar kurang lebih itu jam berapa ya saya pulang? Kalau nggak salah itu jam 1. Kalau nggak salah itu jam 1 teman-teman. Saya juga lupa. Kalau nggak jam 1 ya setengah 2. Acara itu kan selesai, saya pulang. Saya mau pulang kan. Saya mau pamitan sama bapak almarhum bapak saya. Waktu itu kakak saya yang nomor 2 itu di rumahnya bapak saya teman-teman. Setelah itu saya kan pulang, ngomong pak saya pulang dulu. Bapak saya ngomong, berani kamu pulang sendiri? Beranilah,
masa gak berani, ya udah hati-hati gituan katanya. Lalu saya pulang, setelah pulang itu kan rumahnya kan masuk teman-teman ya, kalau dari jalan raya itu masuk dulu, masuk ke barat, yang penting kayak masuk-masuk gitu rumahnya almarhum bapak saya itu. Setelah itu, setelah saya masuk di jalan raya itu tuh saya mikir terusan, waduh berani apa enggak ya, saya mikir gitu, waduh berani apa enggak ini pulang, saya mikir gitu teman-teman. Jadi kayak ragu gitu, mau pulang tuh kayak pikiran tuh kayak was-was, kayak ragu, takutnya nanti gimana, nanti ada begal, nanti ada gini, ada gitu kan mikir saya. Ya namanya anak kecil ya, kelas 2 SMP, suruh pulang sendiri kan, waktu itu kan jalannya aja kan rusak. Dan jalannya yang saya lewatin itu cuma satu jalan, gak ada yang lain, ada sih cuma jauh, jadi nanti puter gitu. Dan jalan yang saya lewatin, yang saya laluin ini itu tuh melalui kayak kalau di sini tuh kayak apa ya, kalau di sini namanya tuh bulak. Bulak itu kayak jalan yang gak ada perkampungan sama sekali, itu cuma persawahan, Wancang itu persawahan terus. Dan di situ kan ada yang namanya kan ada konon katanya tuh di situ tuh dulu ada kuda malam-malam itu, dan kuda tersebut itu kayak membawa sesosok perempuan. Gak tahu itu, cuma ceritanya seperti itu ya. Jadi kita lanjut saja di cerita saya ya. Setelah itu saya menuju ke barat kan, menuju ke selatan kan, mau belok ke kiri, itu arah yang saya maksud tadi, arah bulak tadi. Dari situ tuh saya berhenti dari perempatan itu. Saya mikir gini, wah berani apa enggak ya, berani enggak ya, saya mikir gitu teman-teman. Masa sih laki-laki gak berani, saya mikir gitu kan. Jadi situ saya mau pulang tuh kayak rawaku banget. Ya udahlah, beranilah, kenapa gak berani gitu kan. Setelah itu saya pulang, waktu itu saya memakai sepeda Win, kalau di sini sepeda Win ya, Win 100 itu, tapi itu kan sepedanya kakak saya. Jadi sepeda itu dibuat kerja di alas gitu teman-teman, di hutan kalau di sini. Setelah itu saya pulang, dan sepedanya itu lampunya depan itu nggak cerah teman-teman, kayak lampunya tuh sangat nggak cerah. Jadi lampunya itu lampunya nggak terang sekali, lampunya kayak redup gitu. Jadi lampunya itu mengikuti jika kita naiknya cepat, itu lampu akan terang. Kalau kita naiknya pelan ya lampunya redup. Naik sepeda itu kan pelan. Di situ ada perempatan lagi teman-teman, ada perempatan, dan di tengah-tengahnya perempatan itu ada dudukan. Kalau di sini namanya buk, di sini itu namanya buk teman-teman. Jadi di perempatan itu ada satu buk itu di tengah. Kalau di sini buk ya, kalau di daerah sampean, daerah kalian saya nggak tahu apa namanya. Kan itu kan yang paling angker kan di situ. Setelah itu ya udahlah, saya harus berani gitu kan. Sebelum saya melewati perempatan buk itu, saya itu sudah merasakan kayak waduh merinding banget di leher saya gitu. Saya mikir waduh berani apa enggak gitu kan. Setelah saya melewati, setelah melewati perempatan ke timur, setelah itu ada tikungan, dan tikungan itulah yang membuat saya langsung terkejut, membuat saya kaget ya seketika tikungan itu. Kenapa kok gitu? Jadi gini, waktu itu kan ya namanya takut ya, saya sadar dan tidak sadar itu tiba-tiba teman-teman ya, tiba-tiba waktu dalam tikungan tersebut itu tiba-tiba sepeda saya itu yang awalnya sekoknya itu ya, sekoknya nggak nyekok ya, kalau di sini bahasanya ya, kalau di sini tuh bahasanya nggak nyekok ya, tiba-tiba tuh sepeda kayak ada yang boncengin, ada yang naik gitu loh. Jadi sekok itu rasanya kayak mendal gitu ya, kayak mendal gitu sekoknya itu. Setelah itu saya kaget loh, apa ini tadi, tapi saya gak berani nengok ke belakang. Dan yang saya bikin kaget lagi, tiba-tiba itu kayak paha saya itu kayak ada yang megang. Jika kalian boncengin orang gitu kan, orang kan pasti kan pegangan ya. Tiba-tiba tuh paha saya kayak dipegang, tiba-tiba tuh kayak badan belakang itu kayak dingin, kayak ada yang nempelin gitu, dingin banget. Dan saya merinding teman-teman kalau cerita ini ya. Dan setelah itu ya namanya apa ya,
Ya yang pertama itu saya itu penasaran, nomor dua itu takut. Setelah itu saya itu mencoba memberanikan diri ya, saya tengok ke belakang. Dan yang saya bikin kagetnya, saya itu diboncengin seperti itu teman-teman. Jadi ada sosok seperti itu bonceng di belakang saya. Ya dengan spontannya ya namanya orang kaget ya. Namanya orang kaget. Tadi yang sepeda lampunya redup, jadi terang itu karena saya sampai takutnya teman-teman. Itu ikut dengan saya itu mungkin jaraknya ada 1 kilo dan saya takut beneran. Jadi kayak numpak sepeda itu kayak gak sadar teman-teman, maksudnya kayak takut sampai takutnya. Dan di dalam perjalanan tersebut saya itu membaca doa yang saya bisa-bisa ya, seperti ngawur lah, ibaratnya ngawur banget saya baca doa itu. Jadi saya tengok ke belakang itu ya, yang saya lihat ini ya, yang saya lihat itu wajahnya itu hancur sekali, wajahnya tuh hancur, nggak kelihatan, cuma kelihatan matanya tinggal 1. Alhamdulillah ya bah itu. Dan dari situ saya tuh kayak trauma teman-teman, sangat trauma. Dan hilangnya di mana? Hilangnya di sini teman. Jadi waktu awal saya diboncengin itu saya tuh kaget. Setelah itu sepeda saya, kalau di sini namanya sentek ya, sepeda saya sentek teman-teman. Saya sentek gaspol itu ya, gaspol saya totokin. Jadi lampunya yang redup tadi itu otomatis langsung terang. Jadi mungkin terangnya itu mengikuti gas sepeda yang saya pakai itu gitu teman. Jadi sepeda itu dibuat jarak jauh gak bisa, jadi cuma jarak deket aja gitu, warnanya kuning gitu. Dan itu hilangnya itu kalau gak salah, saya ingat saya itu di depannya pabrik kiri jalan. Jadi kan di situ di jalan itu kan ada sebuah pabrik kan teman-teman, tapi pabrik kosong gitu. Waduh, waktu itu saya tuh kayak badan itu lemes banget, tapi gak tahu lemesnya itu lemes, tapi saya tetap bisa ngegas sepeda. Ya mungkin kalau teman-teman bilang kok gak kaget bang, kok gak mencolot bang, ibaratnya kok gak lari bang, ya gimana mau lari, saya kan naik sepeda. Jadi ya nggak sadar gitu, kalau teman-teman nanya saya tuh nggak sadar. Jadi ngegas sepeda itu kayak saya itu, di pikiran saya itu cuma satu, takut. Pikiran cuma takut, gak ada pikiran yang lain. Sekarang bayangin coba kalau teman-teman pulang sendiri jam sekian ya, terus kayak gitu ibaratnya ngikutin, setelah itu naik di belakang kayak apa coba, pasti kaget kan. Ya itu saya kaget. Setelah itu saya berani dah, ya udah gak apa-apa misalnya gitu, langsung saya sentek gitu sepeda. Saya sentek itu, lampunya itu sangat terang banget lampunya. Jadi sangat kagetnya saya teman-teman. Setelah itu ya, dari yang saya maksud tadi, dari pabrik dia hilang. Jadi sampai rumah itu saya naiknya itu ya, saya naik sepeda itu nggak pelan, cepet banget. Mungkin ada 5 menit saya sudah sampai rumah, cepet banget pokoknya. Setelah itu sampailah di rumah ya kita singkat saja ya. Setelah itu sampailah di rumahnya mbah saya ya. Saya dari rumah itu ngos-ngosan teman-teman, kayak nafas itu kayak apa ya, kalau di sini bahasanya tuh kayak sesek gitu di dada itu, sesak nafas di dada. Terus mas saya kan bangun, loh kenapa kamu, kita ditanyain. Saya itu belum bisa ngomong seperti itu, belum bisa jelasin, belum bisa ceritain. Jadi kayak masih terbayang-bayang terus di pikiran saya. Setelah itu ditanya kenapa gitu kan, sama mbah saya, mbah perempuan, mbah laki-laki kan ditanya kenapa gitu kan. Ayo saya berani cerita yang itulah, saya cerita gini, tadi saya di sana mbah, mas, saya itu digoncengin, diikutin sama sesosok itu. Setelah itu saya tengok ke belakang, wajahnya hancur semua dan tinggal matanya 1. Setelah itu tiba-tiba hilang di sana. Saya itu cerita apa adanya, saya ceritakan di mas saya dan mbah saya gitu teman-teman. Terus mas saya itu sama mbah saya dimarahin, kamu tuh suruh nganter adiknya gak mau gini gitu teman-teman. Jadi saya malah dibelain gitu ya, namanya anak kecil teman-teman ya, disuruh berangkat sendiri. Jadi kakak saya dimarahin sama mbah saya itu, mas saya cuma diem aja. Setelah itu di hari berikutnya itu, kalau saya suruh ke rumahnya bapak saya gak berani. Saya suruh jemput, kalau enggak saya suruh nganter mas saya, kakak saya gitu. Dan itu pengalaman bagi saya yang ya apa ya, seram bagi saya itu. Coba teman-teman bayangin gimana kalau hal itu terjadi di teman-teman ya. Tapi ya jangan sampai ya.
Ya mudah-mudahan dari saya aja. Ya cukup sekian teman-teman, mungkin cukup dari situ ya ceritanya. Dan cerita itu adalah cerita kisah nyata yang pernah saya alami, dan cerita itu betul-betul kejadian di saya. Ya terima kasih buat teman-temanku dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dengan cara subscribe. Silahkan share ke teman-teman kalian, keluarga kalian jika kalian suka. Jika kalian tidak suka, skip aja channel saya, tidak masalah. Ya udah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.